Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi rekan-rekan tani ternak seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Om Makmun di Ladang Ternak Lestari. Kali ini kita akan membahas seputar investasi perkambingan. Jadi awal mula kami itu membuka investasi ini karena banyaknya rekan-rekan yang ingin memiliki ternak kambing, ingin memiliki kambing tetapi tidak memiliki lahan, tidak memiliki waktu. Jadi ingin mengembangkan dananya tetapi tidak memiliki waktu dan lahan untuk dikembangkan di peternakan kambing. Oleh karena itu kami kemudian berinisiatif untuk membuka layanan apa namanya investasi kambing. Jadi ini sudah kami pasang di aturannya sudah kami pasang di website ladangternaklestari.com. Anda bisa cari di situ ada program investasi. Jadi tinggal klik aja di sini. Yang pertama bahwa program ini dalam rangka untuk memudahkan teman-teman investor atau mitra yang ingin memiliki ternak kambing tetapi tidak memiliki waktu untuk apa namanya untuk merawat, untuk membuat kandang atau untuk memberikan pakan. Sistem di dalam kemitraan ini di dalam pola investasi adalah dengan konsep syirkah al-mudharabah ya, di mana keuntungan kita bagi bersama dan kerugian kita bagi bersama dengan nominal 50-50 ya. Ini apa namanya bagi hasil diperoleh dari penjualan anak kambing hidup saat musim panen. Jadi kalau misalnya kambing yang Anda titipkan ke kami misalnya beranak dua, maka ketika musim panen satu-satu gitu. Modelnya seperti masih konvensional sekali. Tapi saya pikir ini yang kami mampu. Artinya ini juga sama-sama menguntungkan baik ke peternak ataupun ke investor gitu. Jadi tidak ada yang dirugikan. Saya pikir jika ada kesepakatan sih. Tujuan dari adanya program ini ya pasti yang bersama-sama mengembangkan usaha budidaya pengembangan breeding kambing di dalam negeri ya, membuka peluang lapangan kerja. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pasti ketika Anda investasi kemudian kalau misalnya tim kami tidak mengatasi maka akan menambah tim. Tentu ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat menengah ke bawah walaupun jadi pekerja kasar seperti tukang ngarit atau tukang bersih-bersih atau apalah gitu memberdayakan masyarakat kecil tentu mengurangi ketergantungan terhadap impor daging. Adapun keunggulan dari tempat kami, kenapa harus di kami ya jelas karena di tempat kami ini sumber pakannya berlimpah, hijauan berlimpah sehingga bisa menekan kos biaya pakan walaupun itu nggak ngaruh sama sama apa namanya sama investor karena investor kan nggak memikirkan soal pakan, mereka hanya ada uang beli kambing itu kan kami gitu. Ya tersedia bang pakan hijauan. Kebetulan kami ada sekitar ya banyak lah sekitar setengah hektar ya yang kami tanami pakan rumput pakcong sama rumput odot. Memiliki jaringan distribusi penjualan baik pasar lokal maupun regional. Kami bermitra dengan dagang-dagang dengan apa namanya pelaku-pelaku usaha akiko seperti kurban gitu. Risiko kerugian modal yang relatif sangat rendah tentu. Kenapa? Karena misalnya Anda titip ke saya 10 ekor domba, 10 ekor kambing misalnya. Itu rendah, saya pikir cukup rendah lah risikonya. Kenapa kalau misalnya misalnya 1 ekor mati, 9 ekor nanti kan beranak, nanti balik modal gitu. Jadi saya pikir rendah risikonya untuk investasi. Teknis pelaksanaan maka Anda melakukan pengajuan ke kami, permintaan ke kami, kemudian Anda boleh mensurvei lapangan, boleh ke tempat kami, datang ke tempat kami untuk melihat apakah benar ini investasi atau investasi abal-abal, investasi bodong gitu ya. Yang selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian akad. Tentu kalau sudah ada kata sepakat maka eh, apa namanya perjanjian akad harus dibuat. Yang selanjutnya keenam adalah pengadaan. Jadi intinya sebetulnya begini, konsep dari investasi ini adalah peternak selaku saya ya penanggung jawabnya saya itu menerima kambing dari apa namanya dari mitra, dari investor. Sebetulnya seperti itu. Tetapi kan tidak banyak kemudian investor yang punya waktu untuk melakukan pengadaan itu.
Oleh karena itu hal itu boleh diwakilkan kepada saya tentu dengan kejujuran ya, artinya saya juga terbuka ini belanja dombanya berapa, belanja kambingnya berapa, nanti apa emang di ongkos distribusi ke tempat saya berapa. Jadi gampangnya Anda datang ke tempat saya, ini Pak, saya titipkan kambing saya 10 ekor untuk dikembangbiakkan di sini. Bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan kita bersama di awal, 50-50. Kalau misalnya beranak dua, maka satu-satu gitu. Syarat dalam pengadaan yang kami terima adalah bahwa harus memenuhi syarat. Yang pertama, kambing jenis Etawa Senduro grade A. Kenapa harus grade A? Karena kambing grade A, B, C atau D itu makannya sama. Jadi kalau misalnya kita pelihara yang grade C, itu kita pakannya sama, mengeluarkan pakan 10.000, anaknya senilai 400.000 misalnya. Beda dengan kalau misalnya grade A, pakannya sama senilai 10.000, tapi ketika beranak anaknya langsung dihargai 600.000 misalnya. Jadi di situ. Jadi kita itu inginnya sama-sama enak lah gitu. Investor juga enak, kami juga enak. Usia kambing adalah siap kawin atau laktasi beranak 1 kali. Kenapa udah siap kawin? Biar tidak terlalu lama dalam pelihara, kok ini kok nggak hasil-hasil, ini ternak terus tapi nggak hasil gitu ya. Mitra dapat memilih nilai investasi sesuai kemampuan. Paket 1 6 ekor betina, 1 jantan. Atau yang kedua 10 ekor betina atau 1 ekor jantan. Ini paket yang terendah ya. Kenapa? Karena kalau di bawah ini ya tim kami ngaritnya itu terlalu sedikit nanggung gitu. Jadi 7 ekor ini paket yang paling rendah dengan estimasi harga perkiraan yang betina itu 3 juta per ekor, kalau yang jantan itu sekitar 4 juta. Jadi setiap investor boleh memiliki satu paket. Pengadaan sarana dan prasarana produksi obat-obatan atau lain-lain ini nggak usah berpikir, investor nggak usah mikir ini bagian kami. Ini bagian kami. Jadi baik kesehatan, pakan, rumput, kandang, dan lain-lainnya itu wilayah kami. Jadi investor nggak usah berpikir tentang ini. Sumber dana dari investor tidak diperkenankan dari pinjaman. Mohon maaf, kita saling jaga diri, jaga amanah, jaga kepercayaan gitu. Kami tidak menerima investasi yang berasal dari dana sumbangan, dana pinjaman, baik bank konvensional ataupun bank syariah, kami tidak menerima itu. Kalau misalnya kemudian di belakang, misalnya awal ini saya investasi, saya nggak tahu kan, kami kan nggak tahu itu apakah dana dari pinjaman bank ataupun dana sendiri atau dana tabungan atau apa, kami nggak tahu. Tapi kalau misalnya kemudian ada kebohongan di awal, saya pikir ini akan mengurangi keberkahan. Ayo kita sama-sama mengawali dengan kebaikan gitu. Kalau misalnya terpaksa bohong, terus kemudian ketahuan di belakang, kami berhak melakukan pemutusan secara sepihak. Pemeliharaan, kami selaku pengelola ya penanggung jawab berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan pakan ya di semuanya pokoknya sudah kami yang seluruh biaya yang timbul dari pemeliharaan itu semuanya ditanggung oleh kami selaku peternak. Mitra dibebaskan dari pembiayaan pemeliharaan perawatan ternak. Kami wajib melaporkan segala kejadian yang berpotensi terjadi kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemeliharaan ternak. Mitra tidak berhak mengintervensi pola sistem pemeliharaan yang dilakukan ya, karena ini kami yang pelihara. Kalau misalnya mau mengintervensi ya silakan bawa lagi kambingnya gitu ya. Mitra berhak memberikan kritik dan saran dalam proses pemeliharaan. Ini wajar ya, silakan Anda memberikan kritik atau saran, ini begini. Tapi kalau kemudian mengintervensi, silakan kambing Anda bawa pulang gitu aja. Jadi artinya kita saling menjaga, saya menjaga, Anda juga menjaga. Teman-teman mitra juga menjaga. Resiko kerugian akibat kematian, maka ini kemudian ditanggung oleh kerugian kambing itu sepenuhnya ditanggung oleh investor. Apabila terjadi kematian pada ternak atau kerugian ternak ditanggung investor. Peternak wajib secepatnya melaporkan kepada investor apabila terjadi kematian ternak dengan melampirkan berita kematian dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto. Jadi jelas bahwa kalau misalnya mati, mana kambingnya, mana mayatnya, mana kronologisnya, misalnya gitu, mana kode telinganya. Jadi kan setiap kambing kami kasih kasih anting sebagai kode milik investor.
Rencana mitigasi manajemen peternakan yang baik mulai dari menjaga kebersihan kandang hingga menjaga dengan jadwal perawatan yang pemeriksaan kesehatan ternak yang teratur. Ini kok mungkin ada pertanyaan ya, ini kerugian, kematian kok semuanya ditanggung oleh investor? Berarti katanya tadi keuntungan 50%, kerugian juga ditanggung bersama. Enak dong peternak tidak menanggung apa-apa. Jadi mohon maaf. Apabila terjadi kematian, maka yang dirugikan tidak hanya investor. Yang paling banyak dirugikan sebetulnya adalah peternak. Kenapa? Taruhlah anggap biaya pakan satu hari satu ekor minimal itu 3.000. Minimal. Satu ekor itu minimal 3.000. Minimal itu. Kalau misalnya lagi krisis pakan, pecah pakan bisa 5.000 per hari. Satu ekor. Atau 4.000 lah. Berarti kalau 1 bulan 120 hari. 1 bulan berarti 1 bulan berarti 4.000 kali 30. Berarti 120.000. 120.000 kalikan setahun 1.200.000. 1 tahun misalnya mati. Di mana kami dapat ganti rugi pakan yang kami berikan selama 1 tahun? Kan nggak dapat. Nah, itu namanya ditanggung bersama. Kan investor tidak menanggung pakan. Investor hanya menanggung kambing. Kami tidak menanggung kambing, tapi menanggung pakan. Nah, jadi sama-sama dirugikan ketika ada kematian, dirugikan ketika ada kerugian gitu ya. Kehilangan dan perampokan. Jika terjadi kehilangan ternak, maka kerugian yang ditimbul oleh investor ditanggung oleh investor, sama seperti hal kematian tadi ya. Kami wajib melakukan investigasi dan jika diperlukan melakukan kejadian tersebut kepada polsek setempat. Rencana mitigasi pemasangan alarm pada bagian kandang dan CCTV yang dapat dipantau 24 jam oleh investor dan pengelola. Jadi di kandang kami sudah diberikan CCTV dan diberikan alarm keamanan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu pasti akan ada peringatan selama itu tidak disabotase ya sama orang. Namanya risiko juga pasti ada lah. Mau matian, benjolan atau perampokan pasti ada. Bencana alam, insya Allah lokasi kami jauh dari bencana longsor, banjir ataupun yang lainnya yang gunung meletus ataupun ya kalau misalnya terjadi ya mau gimana lagi gitu ya, itu sudah kehendak Allah, kehendak yang kuasa gitu. Penjualan dan bagi hasil. Aturan penjualan. Penjualan anakan kambing menjadi tanggung jawab penuh pengelola dengan penetapan harga sesuai dengan ketentuan pasar atau sesuai harga dari juru taksir yang adil saat melakukan penjualan. Jadi kalau misalnya sudah musim panen nih, kambing 10 ekor, 11 ekor, sudah beranak sebanyak 10 ekor. Berarti itu kan kemudian 55 gitu ya. 55 itu boleh dengan menggunakan investor ingin kambingnya dibawa. Oh silakan kalau mau dibawa. Dibawa kambingnya boleh silakan. Atau investor ingin dijualkan. Oh silakan boleh dijualkan. Tapi yang tidak boleh itu kemudian investor menginginkan anak kambing ini dirawat di tempat saya. Dirawat oleh peternak. Nah, ini menyalahi menyalahi syarat investasi tadi. Kan syaratnya harus kambing yang siap kawin atau kambing sudah beranak satu. Kalau misalnya ini mau dijadikan kambing, silakan dijual atau kami jualkan. Kemudian silakan belanjakan kambing yang siap kawin atau kambing sudah siap kawin satu kali, beranak satu kali, kemudian Anda setorkan ke kami. Itu boleh. Tapi kalau kemudian anaknya dirawat ke kami terus, loh, ya ini sepertinya memberatkan salah satu pihak, tentunya memberatkan kami. Kami harus merawat dari kecil gitu ya. Maka mungkin 1,5 tahun baru kami dapat hasil. Kami tiap hari ngasih pakan. Tiap hari ngasih pakan sama itu. Ini artinya kurang mengenakkan salah satu pihak gitu. Mekanisme bagi hasil sudah saya jelaskan tadi ya bahwa persentase sebagai hasil dalam kerjasama ini ada 50% untuk investor dan 50% untuk kami. Bagi hasil diperoleh dari hasil penjualan anak kambing setiap musim panen. Kami berhak memutuskan kapan waktu panen, jual anakan dengan pertimbangan aspek pasar. Jangan khawatir, kami selalu berusaha untuk amanah ya. Kami selalu berusaha untuk menjaga marwah kehormatan seorang muslim di dalam beternak. Aset, jadi kepemilikan aset adalah milik peternak semua yang ada di kandang itu milik kami kecuali kambing. Jadi kambing indukan adalah aset dari investor.
Anak kambing hasil pengembang biakan yang belum dibagikan ke pemiliknya merupakan milik bersama, aset bersama. Investor bisa menjual kepemilikan ternak kepada investor lain dengan akad kontrak yang sama. Jadi boleh kalau misalnya, aduh saya nggak punya uang ini, oh, silakan Anda jual kambing Anda ke investor yang lain. Barangkali dia mau menggantikan, silahkan. Itu boleh Anda lakukan seperti itu. Pengelola tidak tanggung jawab mengembalikan dana investasi pembelian kambing dengan alasan apapun. Ya nggak bisa ya. Misalnya tengah jalan kemudian aku mau berhenti ternak kambing ini. Sudah mana uangku 10 juta misalnya, nggak bisa. Karena kontrak awal adalah kami menerima kambing. Yang kami terima adalah kambing, bukan uang. Jadi silakan kambingnya Anda bawa pulang. Gitu. Kalau misalnya Anda tidak puas dengan kontrak ini. Makanya perhatikan betul, baca betul aturan kontraknya. Gitu. Masa perjanjian kontrak berlaku 3 tahun, boleh diperpanjang, boleh diputus ketika sudah masa perpanjangan habis. Gitu. Perselisihan, jika terjadi perselisihan dalam hal ini maka musyawarah ya. Kami tidak menginginkan adanya kekisruan di belakang nanti. Oleh karena itu, pastikan Anda memahami mekanisme dari investasi ini dari awal, baca betul mekanismenya di investasi.ladangternakLestari.com atau bisa kunjungi web kami di ladangternaklestari.com. Ini tempat kami. Tempat kami di ladang kami ada di daerah Patrang ya, daerah Patrang. Jadi gitu teman-teman investor ataupun yang tertarik untuk memiliki peternakan kambing, silahkan boleh tanya-tanya ke kami melalui WA yang ada di kolom deskripsi ataupun chat langsung gitu ya. Jadi kami harap teman-teman yang tertarik untuk beternak kambing, memiliki kambing, membaca betul aturan mainnya dalam investasi ini. Itu saja penjelasan dari saya, Om Makmun. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.